Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas salah ekspektasi. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa salah ekspektasi ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, salah ekspektasi adalah kata-kata yang tepat untuk ketiga tim yang akan kita sebutkan ini ya. Ya, mungkin ini ekspektasi dari kami pribadi ya. Karena mungkin di sisi lain kami melihat ketiga tim ini itu harusnya berada di papan-papan ya atas lah ya, minimal banget itu memang 6 besar atau 5 besar ya. Ya karena mungkin dulu waktu awal-awal cukup mengejutkan dan ada yang cukup meyakinkan juga. Ada mungkin bahkan dengan target juara mungkin. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ini mungkin ada dari PSIS Semarang, Persis Solo dan PSS Sleman. Ketiga tim ini sungguh mengejutkan bagi kami ya. Ekspektasi kami mungkin terlalu tinggi atau gimana saya juga kurang tahu. Atau karena mungkin liga sempat terhenti karena tragedi Kanjuruhan atau gimana saya juga kurang tahu. Atau nggak ada degradasi jadi ketiga tim ini cukup menyepelekan, kita juga tidak tahu. Nah, sedangkan PSIS saat ini bertengger di peringkat 8 dengan poin 34, Persis Solo peringkat 9 33, PSS Sleman ke peringkat 14 bahkan dengan poin 28. Memang poinnya nggak terlalu jauh-jauh ya, tapi ini juga cukup jauh dari ekspektasi kami pribadi. Nah, yang pertama mungkin dari PSIS Semarang. Kalau saya dari PSIS Semarang pribadi, awal liga PSIS Semarang ini cukup mengejutkan dengan membeli Fortes dan Marukawa. Nah, beberapa pemain asing ini datang dengan transfer cukup hebat ya. Sedangkan Fortes itu menjadi top skor, Marukawa menjadi pemain terbaik. Wah, ini berarti PSIS sudah sangat niat sekali untuk menjadi juara. Lalu di tengah jalan PSIS sendiri ini terseok-seok seperti penyakit lamanya itu kambuh. Nah, tidak adanya pelatih yang profesional ataupun ya tidak bagus lah ya kalau menurut pendapat saya pribadi. Bahkan sekelas pemain asing itu masih di trial ataupun di training seperti pemain Jepang yang baru saja datang. Rio ini masih di training, dan bagaimana kok bisa lolos training ini Rio ini. Wah, trial ini. Wah, ini seperti tahun 2000-an aja ini PSIS. Pemain asing masih di trial. Apa nggak bisa melihat dari CV dari pemain atau video dari pemain tersebut dan lain-lain, ini kok bisa sampai trial ini. Nah, menurut pendapatmu gimana Cuk tentang PSIS dulu ini? Ya, memang jauh dari ekspektasi ya. Karena memang PSIS dari awal musim sangat meyakinkan. Yang pertama mendatangkan Fortes dan Marukawa. Yang kedua Pak Anto, dulu kan masih ada Pak Anto ya, dengan janji-janji beliau itu. Terus Pak Yoyo Sukawi juga dengan janji-janji beliau, bahkan berbicara AFC lah, dulu juga berbicara stadion baru lah dan lain-lain lah. Bahkan ekspektasi tinggi, peringkat 2, bahkan ada yang ngomong sampai juara lah. Jadi kita itu sendiri tuh sebagai admin Java Football juga nggak mau juga akan berekspektasi tinggi. Itu hal yang wajar sih. Tapi kenyataannya di pertengahan jalan Pak Anto keluar. Di pertengahan jalan ganti pelatih. Bahkan nggak ada pelatihnya, sempet nggak ada pelatihnya. Di pertengahan jalan ya terseok-seok kalah dan lain-lain. Wah, jadi memang jauh dari ekspektasi. Walaupun PSIS sekarang peringkat 8, tapi ya kita itu ketika melihat awal musim itu benar-benar ekspektasinya itu 5 besar lah ya loh. Bahkan janji-janji yang atau mungkin cyber yang diberikan oleh manajemen sendiri, bahkan levelnya sudah AFC, mau ke AFC dan lain, bikin stadion terus tetek bengek lah ya. Tapi ya ginilah ya, akhirnya PSIS tidak sesuai ekspektasi. Ya, betul sekali ya. Ya, mungkin karena faktor awal tadi ya, tragedi Kanjuruhan atau tidak adanya degradasi, jadi banyak yang menyepelekan liga ini saat ini ya. Ya mungkin karena itu juga, kita juga kurang tahu ya. Pada dasarnya para pemain dan pelatih kan juga digaji, gaji ini tetap utuh ya. Mosok mainnya oleh Dalede ya, seperti itu. Mungkin kalau di PSIS penyakitnya masih sama aja ya, pelatih dan manajemen dan mungkin pemain di trial. Wah,
Itu menurut pendapat saya cukup aneh dan lucu lah ya untuk sekelas klub Liga 1 itu mentrial pelatih itu mentrial pemain itu cukup lucu sebenarnya. Nah, lalu yang kedua ini ada Persis Solo. Walaupun Persis Solo ini tergolong klub baru promosi, tapi target yang dilancarkan waktu pertama kali promosi itu targetnya juara Liga 1. Bahkan itu hal yang sangat tidak mungkin bagi saya pribadi ya. Tapi ya untuk cyber klub-klub lainnya sih masih oke. Tapi kalau untuk saya pribadi masih kurang realistis ya. Menurut saya pribadi harusnya bisa untuk masuk 5 besar dengan skuad manajemen Persis Solo yang sekarang. Dengan dulu waktu Liga 2 itu bahkan belanjanya itu jor-joran, belanjanya itu cukup ngeri dan lain-lain. Ternyata waktu masuk Liga 1 raport dari Persis sendiri ini cukup gak begitu bagus ya, bahkan bisa dikatakan itu cukup buruk. Sering kapusan brosur ataupun sering ya ibaratnya itu kucing dalam karung kalau saya boleh bilang ya. Yang pertama mungkin pemain-pemainnya yang ngambil itu ngasak, bisa dikatakan seperti itu. Terutama mungkin pemain asing ya. Persis Solo sendiri kan tergolong klub baru, jadi diblonyoi pemain asing sak-sae atau mungkin pemain asing apa aja waton gitu mesti masuk di klub ini ya, karena kurang adanya mungkin scouting yang mumpuni di klub atau kurang adanya pemandu bakat yang bagus di klub. Jadi klub ini seperti saetok jika pemain seperti itu, bisa dikatakan kucing dalam karung. Lalu setelah itu juga klub Persis ini juga terseok-seok di Liga 1 ya, bahkan sempat memecat Jackson F. Thiago. 4 pertandingan tanpa kemenangan Persis Solo ini cukup mengerikan juga waktu awal-awal itu. Wah, saya juga berpikir, wah ini klub ini bahkan mosok degradasi lagi, baru naik kasta setahun mosok mau degradasi. Nah, pada akhirnya Persis juga bertengger saat ini di peringkat 9 ya. Nah, menurut pendapatmu gimana Cok tentang Persis Solo ini? Ya, kalau untuk Persis Solo ekspektasi kita itu melihat dari Liga 2 kemarin ya, dengan adanya manajemen baru Mas Kaisang dan Pak Erick Thohir, banyak mendatangkan pemain bintang, akhirnya juara Liga 2 ya. Terus ketika di Liga 1 ekspektasi kita otomatis naik dong karena dengan manajemen yang luar biasa seperti Mas Kaisang dan Pak Erick Thohir yang punya CV dan mungkin kredibilitas yang luar biasa ya, jadi ekspektasinya kita tinggi ya. Tapi akhirnya tidak sesuai ekspektasi ya. Pertama mendatangkan pemain yang asal-asalan, terutama pemain asing, terus memecat pelatih di pertengahan jalan, apa mungkin Jackson F. Thiago dulu itu dipecat, terus ganti pelatihnya juga gak beres itu sekarang itu ya. Jadi memang ya agak sesuai ekspektasi untuk sekelas Persis Solo ya, dengan manajemen yang luar biasa seperti itu memang wajar ketika kita ekspektasi tinggi ya, mungkin di peringkat ya 7 besar lah ya, 7 besar atau mungkin 5 besar itu mungkin bisa, karena memang dari segi manajemen, kalau kita melihat Persis Solo dari segi manajemen ya, manajemen luar biasa ya, mungkin sangat mudah untuk mendatangkan pemain berkualitas, terus mungkin bisa mendatangkan pelatih berkualitas, dan endingnya bisa ketika di pertandingan bisa menampilkan permainan terbaik dan menang dan peringkat atas sih mungkin. Ya betul sekali ya, dengan skuad manajemen yang sekarang seharusnya sih sangat mudah sekali di peringkat 5 besar itu minimal ya. Tapi kenyataannya memang masih jauh sekali dari itu ya, dan mungkin karena masih tahap penjajakan di Liga 1, masih awal-awal ibaratnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada PSS Sleman. PSS Sleman sendiri saya tidak berharap banyak, tetapi saya berharap mungkin klub ini bisa akan lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah, karena mungkin sudah berubahnya seluruh jajaran manajemen, berubahnya seluruh staf kepelatihan dan lain-lain, masih banyak juga ya. Waktu itu kan PSS juga terkena problem dari manajemen yang lama ya saat itu. Saat ini dengan manajemen yang baru, ternyata klub PSS Sleman sendiri ini masih tidak jauh dari keterpurukan. Bahkan sampai sekarang ini peringkat ke 14 ini cukup miris juga ya untuk klub PSS Sleman. Dengan hadirnya Coach Seto, itu ambisi saya pribadi itu klub ini bisa lah nanti masuk
lima besar lah ya, 5 besar ya. Dulunya Coach Seto ini awal-awal bisa masuk 10 besar ya, ambisi saya mungkin 5 besar nih bisa ini Coach Seto ini. Ternyata mungkin jauh sekali daripada kenyataan ya, bahkan terseok-seok sampai 14 besar ini, bahkan pernah sentuh zona degradasi juga ya. Saya sih kurang tahu problemnya PSS sekarang itu apa. Yang saya mungkin lihat secara pribadi, secara kualitas mungkin karena bisa jadi karena mungkin pelatihnya sudah mulai mentok taktikalnya, atau mungkin para pemainnya kurang berkualitas. Nah mungkin itu kalau menurut saya ya. Menurut pendapatmu gimana tuh tentang PSS Sleman ini? Ya, kita lihat perjalanan PSS Sleman ketika 2019 awal naik Liga 1 memang sangat terseok-seok ya. 2019 di tangan manajemen lama PSS Sleman tidak berani jor-joran atau bisa dibilang pelit dalam belanja pemain. Akhirnya sang pelatih memutar otak dan luar biasanya bisa peringkat 8. Terus ketika tahun 2021 itu kan ketika liga berjalan dengan manajemen yang baru, terus memilih manajemen yang baru ya, maksudnya dalam arti CEO dulu kan sempat diprotes banyak masalah dengan Pak Marco itu, terus baru dengan Atur Irawan dan lain-lain lah ya. Akhirnya banyak masalah, akhirnya semua sudah selesai dan musim 2022 ini kan akhirnya manajemen dirombak, terus Coach itu didatangkan lagi. Ekspektasi kita besar dong, untuk otomatis dengan belanja yang lebih bagus daripada mungkin 2020, 2019 dan atau 2021 dengan kondisi manajemen yang mungkin agak stabil loh. Dan Coach itu bisa memilih materi pemain sendiri dengan kebebasan yang mungkin bagus ya. Jadi mungkin secara finansial juga lebih bagus daripada 2019. Ekspektasi kita besar. Bahkan klub ini mungkin mampu merajai Liga 1 ya, mungkin peringkat ya 6, 5, 4 itu. Tapi kenyataannya juga wah ternyata salah ekspektasi kita. Akhirnya malah PSS terseok-seok, padahal kondisi sekarang itu mungkin lebih bagus dari kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, mungkin minusnya juga masalah supporter karena memang tragedi Kanjuruhan ini kan nggak bisa dihadiri oleh supporter secara full ya, atau mungkin banyak pertandingan yang tanpa penonton. Tapi kan sebenarnya secara teknis juga nggak terlalu berpengaruh. Teknis ya, kita berbicara teknisnya itu dengan materi pemain yang mungkin agak mumpuni, terus dengan pelatih yang mungkin dulu juga sempat menangani dan tampil bagus, tapi akhirnya nggak bisa perform bagus ya. Ini benar-benar di luar ekspektasi kita loh, atau mungkin salah ekspektasi. Ya mungkin harapan kami itu klub-klub Jateng dan DIY itu bisa merajai di Liga 1 ya. Harapannya sih peringkat 1 sampai 5 itu dikuasai. Ya mungkin itu karena ekspektasi kami terlalu tinggi, jadi mungkin luput kabeh pada dasarnya. Ya masih perlu banyak belajar lah ya klub-klub Jateng dan DIY dengan klub-klub yang mungkin sudah berada di Liga 1 lama seperti Persija, Persib, seperti PSM Makassar. PSM Makassar dengan skuad apa adanya, tapi pelatih top mereka, tapi tahu celah Liga 1, mereka juga bisa merajai Liga 1 saat ini. Lalu dengan Persija, dengan ya mungkin dengan mewah, skuad mewah, dengan pelatih top dan lain-lain, atau sama aja dengan Persib ya, Persija ini ya bisa merajai ya. Seharusnya klub-klub Jateng dan DIY bisa belajar dari ketiga tim ini, harus bisa bangkit lah ya dari keterpurukannya. Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang ketiga klub ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.